Nah, orang pasang surut kelihatannya mudah ya. Kalau dari jauh kelihatan cantik, begitu dekat ya kayak gitu. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Kristenku Inspiratif. Dan kali ini Pak Dotoni memberitahu kita supaya kita jangan takut melawan kekuatan gaib ini, roh mistik ini dan iblis ini. Karena banyak sekali yang takut dan tidak mengerti melawan roh gaib ini atau roh gelap ini atau iblis ini. Dan kalian harus mengikuti cara ini supaya kalian menang atas roh ini. Roh ini sangat sekali banyak dipakai untuk menang main bola, untuk ada juga judo, dan juga untuk ada yang buat lingkuhan. Nah, dan juga ada buat simpenan-simpenan cewek-cewek nakal ya. Nah, karena banyak sekali yang meminta Pak Dotoni dan dipanggillah Pak Dotoni dan untuk melepaskannya dan memberitahu kita bahwa roh ini harus didoakan dipatahkan karena banyak sekali yang memakai. Mungkin sebelum kita ke videonya, seperti biasa saya akan membacakan satu renungan firman Tuhan untuk kalian semua. Firman-Nya ada di Kolose 2 ayat 14 yang berbunyi, dengan menghapuskan surat utang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum itu ditiadakannya dengan melakukan pada kayu salib. Dan itu dia satu renungan firman Tuhan untuk kita semua. Langsung saja kita ke video ya bersama Bapak Pendeta Dotoni. Kita simak videonya. Shalom. Saudara masih ingat tahun lalu saya pernah pesan bahwa semua suruh beli emas walaupun sebulan hanya 1 gram. Yang masih ingat angkat tangan coba. Tinggi-tinggi. Nah sekarang emas naik, betul? Betul? Harga-harga akan naik sampai 2026. Kita semua akan puncak inflasi. Apa saudara? Puncak apa? Nah ada yang tanya sama saya, gimana Surabaya? Tenang, aman. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ke-13. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan 13. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, dan tapi juga melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia gelap ini, melawan roh jahat di udara. Lawan kita bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa darah, roh-roh jahat di udara. Nah, bagaimana kita mengenali serangan kuasa setan? Ini yang penting. Nah, semua serangan kuasa setan yang hubungan dengan kuasa kegelapan, mayoritas di Indonesia itu selalu berhubungan dengan arwah. Dengan apa saudara? Dengan apa? Arwah. Suatu kali saya diminta tolong seorang notaris. Ibu notaris ini minta tolong saya karena dia punya seorang ayah. Ayahnya ini tiba-tiba itu tidak sadar jalan sendiri sampai jauh dari rumah. Setelah itu balik. Umurnya di atas 80 lebih. Suatu kali ayahnya ini masuk rumah sakit dan sakit parah, sakit berat. Mati ndak, hidup ndak. Kalau udah mau mati, mau tit, tiba-tiba bangun lagi. Terus pihak keluarga minta tolong saya, notaris ini minta tolong saya. Padahal untuk urusan setan ini saya minta tolong Pak Daud. Karena yang tahu tentang setan, bekasnya setan. Ya udah, saya datang ke sana. Saya ngomong sama notaris ini,
sama keluarganya. Pasti bapak ini ada kuasa setan, ada roh jahat yang di dalam tubuhnya. Ada roh jahat yang ada di mana? Di dalam apa? Tubuhnya. Langsung keluarga ini berkata gimana? Anaknya perempuan ngomong, "Pak, saya mimpi." Nah, serangan kuasa gelap bisa terkena ke anaknya. Padahal yang punya kuasa gelap ayahnya. Gimana? Saya mimpi didatangi arwah, roh, kayak orang kerajaan zaman dulu. Langsung saya tahu, oke. Ini pasti ada hubungan dengan keraton kerajaan. Betul Pak, ayah saya masih keluarga kerajaan. Langsung ngomong, ini pasti ada pusakanya, jimatnya. Mana pusakanya? Di lemari ditunjukkan, ada keris, ada tombak, ada pedang. Setelah itu saya ngomong, ini kuasa roh gelap. Segala yang berbau ilmu gaib, jimat apapun, harus dilewatkan api. Apa saudara? Apa saudara? Kenapa dilewatkan api? Karena sebelum saya bertobat, dipercaya jin setan periperayangan tercipta dari unsur api. Dari unsur apa saudara? Dari unsur apa? Api. Dan apa yang terjadi? Langsung dibakar, tiba-tiba langsung keluar kayak hijau, ular naga itu gini keluar. Setelah dibakar, saya ngomong, jadi ingat saudara, kenapa api? Arti api itu kembali seperti semula, dimentahkan. Apa saudara? Makanya semua jimat itu harus masuk ke dalam api untuk namanya dimentahkan atau kembali seperti semula. Termasuk mengembalikan santet pun, itu pun dibakar, dilewatkan api kembali ke pemiliknya seperti semula. Nah, begitu bakar terus selesai, saya ngomong, ini habis doakan dibakar 10% hidup sembuh total, 90% mati. Udah siap, udah. Datang ke rumahnya, dan itu langsung ke rumah sakit, doakan bagian jantungnya. Coba semua pegang bagian jantung. Ingat, kalau saudara mengalami kasus orang yang susah mati, punya jimat, mati tidak hidup tidak. Kekuatan pusat, semua kekuatan gaib yang menyandera jiwa, hidup namanya antara, mati tidak hidup tidak. Rohnya itu keluar atau tidak, tetap dalam tubuh. Mau keluar tidak bisa, mau masuk juga tengah-tengah. Namanya dunia antara. Apa saudara? Nah, itu pegang bagian jantung. Ini semua darah Yesus, hancurkan segala kutuk. Darah Yesus, hancurkan segala mantra. Darah Yesus, hancurkan segala jimat. Darah Yesus, bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Tumpang tangan sini, cuma tumpang tangan. Saya ngomong, tidak lama ini 90% mati. Saya pulang, paginya dapat berita meninggal. Jadi ingat, kalau saudara ada yang punya jimat, itu untuk dimusnahkan kekuatannya harus masuk ke dalam apa? Api. Artinya apa? Dimentahkan. Apa saudara? Apa saudara? Dimentahkan kembali seperti apa? Semula. Nah, kalau tidak dibakar, roh itu bisa masuk lagi ke benda itu. Maka harus dibakar untuk dimentahkan kembali seperti semula. Kenapa? Karena jin setan dipercaya tercipta dari unsur apa? Api. Artinya kembali seperti semula. Suatu kali saya nangani kasus seorang bapak. Dia pasang susuk supaya menang main bola, tetapi tidak pernah juara dunia. Pasang susuk. Nah, supaya apa? Kalau adu kaki dia menang. Jadi sepak bola itu tujuannya bukan nyerang bola, tapi nyerang apa? Kaki. Supaya kebal kakinya, supaya kuat kakinya.
Nah, istrinya kesurupan. Ingat saudara, yang punya kuasa gelap itu adalah suaminya, tapi yang kesurupan adalah istrinya. Kenapa? Karena istrinya yang lemah. Setan selalu menyerang yang lemah. Jelas? Setan menyerang yang apa, saudara? Yang apa? Yang apa? Yang lemah. Di dalam kesurupannya, dia merasakan ada laki-laki tinggi besar nginjek dadanya. Saya itu kesurupan baruan. Dan itu berbulan-bulan, berminggu-minggu udah dilayanin. Akhirnya keluarganya ambil keputusan ngundang saya. Waktu saya datang, ingat, susuk itu ada 2 jenis. Kan ada susuk emas, berlian, sama lilin. Susuk itu ada 2 jenis. Pertama, susuk hidup. Apa saudara? Kedua, susuk mati. Susuk apa saudara? Ada 2 di sini. Susuk hidup dan susuk apa? Susuk mati. Apa itu susuk hidup? Susuk hidup, kekuatan gaib, kekuatan mistiknya masih penuh powerful. Dan susuk yang hidup itu bisa pindah. Disusuk bagian emas, bagian sini, bisa pindah bagian kaki. Dari kaki bisa pindah ke tangan, mengikuti jalur peredaran darah. Ini namanya susuk hidup. Dan kekuatan susuk ini maksimal itu 1000 hari. Ada masa kadaluarsa. Nah, setelah lewat 1000 hari, kekuatan tidak berfungsi, tapi kutukan dan roh jahat tetap berjalan. Karena kutukan dan kuasa gelapnya tidak ada masa expired. Jelas, tidak ada masa kadalu. Nah, kutukan dan roh jahatnya hanya bisa diusir dan dibatalkan demi nama Yesus. Demi susuk hidup. Nah, susuk hidup ini kalau didoakan itu keluar emas berliannya, karena masih powerful, ada kekuatan gaibnya. Jelas? Masih ada apa, saudara? Masih ada apa, saudara? Kekuatan apa? Gaibnya. Nah, saya pernah ngelayanin seorang bapak punya anak polisi, perwira. Dia minta tolong saya karena dia tahu ayahnya ini pasang susuk. Dan susuknya masih hidup dan susah mati, karena setiap sebelum 1000 hari itu dibangkitkan. Makanya ada namanya itu, ada kalau pusaka itu setiap bulan suro dimandiin untuk dibangkitkan. Kalau susuk itu 1000 hari untuk dibangkitkan. Nah, susah mati ayahnya ini. Waktu itu saya doakan, ingat, kalau jenis yang susah mati ini, pegang bagian jantung. Coba pegang bagian sini. Nah. Jelas? Pegang bagian mana? Darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus hancurkan jimat, darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Karena susuknya masih hidup, saya ngomong, susuk ini masih hidup, tunggu sebentar. Tiba-tiba buang air besar, bau banget lah. Keluar dari beraknya itu apa? Jarum emas berapa biji? Kenapa keluar? Karena susuk hidup. Jelas? Jadi kalau kita ngusir setan, doa pelepasan tentang susuk harus paham benar. Susuk hidup atau susuk mati. Jelas? Nah, yang kedua, susuk apa? Mati. Nah, susuk mati itu adalah susuk yang sudah melewati masa kadaluarsa. Di atas 1000 hari tidak dibangkitkan. Apa saudara? Melewati masa apa saudara? 1000 hari tidak dibangkitkan. Tidak dibangkitkan lagi. Nah, kekuatannya itu tidak berfungsi, tapi kutukan dan roh jahat tetap berjalan.
Dan susuk mati ini bisa juga terjadi susuk hidup kena pantangannya. Misalnya daun kelor, atau sepet kelapa, atau makan pisang emas, atau lewat jemuran, atau sate, makan sate. Itu bukannya kutukannya lepas, enggak. Kekuatannya tidak berfungsi. Sekalipun itu susuk hidup, kalau makan pantangannya, itu langsung jadi susuk mati. Artinya kekuatannya tidak berfungsi. Tidak bergerak, tidak apa? Tidak berfungsi. Nah, tapi kutukan dan roh jahatnya tetap dalam badan. Nah, jenis susuk mati ini, kalau dalam doa pengusiran setan, doa pelepasan, itu tidak keluar emasnya atau beliannya. Kenapa? Karena kekuatannya sudah tidak ada. Jelas? Jelas? Nah, dalam doa pelepasan harus dibatalkan demi nama Tuhan segala kutukan dan ikatannya. Ini penting. Sekalipun itu susuk mati. Makanya dalam kasus doa pengusiran setan, pelepasan susuk, belum tentu susuknya keluar dari badan. Jelas? Jelas? Karena tergantung hidup atau sudah mati. Nah, orang pasang susuk kelihatannya mudah ya. Kalau dari jauh kelihatan cantik, begitu dekat ya kayak gitu. Nah, susuk hidup, susuk mati. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari videonya Bapak Pendeta Dotoni, di mana dia memberitahu cara melawan roh gaib atau roh iblis ini yang banyak dipakai oleh manusia untuk memanipulasi seperti kesenangan juga, dan seperti selingkuh dan juga banyak lainnya, untuk kejahatan-kejahatan lainnya lah gitu. Dan sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin mengingatkan kalian bahwa kalian yang belum support channel Kristenku Inspiratif, segala support dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Dan langsung saja saya ingin membacakan satu renungan firman Tuhan juga yang ada di Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat utang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum, itu ditiadakannya, melakukannya pada kayu salib. Ya, satu firman Tuhan, saya undur pamit dan mohon maaf buat kalian kalau saya ada salah-salah kata, dan shalom, God bless you. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share, supaya channel ini dapat membagikan khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih, shalom, and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.